Babul adani, bab menerangkan adzan lil musafiri untuk musafir. Nun sewu, milih sampean musafirin napa musafirina? Jawab Pak Rusam. Mufrad ya. Nah, ada yang jawab, ada mufrad ya. Mufrad sedaya. Babul adani bermulai bab menerangkan adzan lil musafiri bagi musafir, biar agak keren, diikuti aja. Idza kanu, apabila ada siapa musafir. Nah, ini kan biar keren ini kan. Nah, ya kan biar keren ini kan. Jamaatan itu idza kanu, apabila ada siapa musafir itu jamaatan jamaah, wal iqamati dan qomat kadalika kali seperti adzan. Bi Arafata di Arafah, wa jam'in dan Muzdalifah. Wa jam'in dan Muzdalifah ini maknanya. Wa qaulil muadzini dan perkataan muadzin as-sholatu firikal. As-sholatu bermula salat itu firikali di dalam beberapa pondokan. Filailati di dalam malam al-barijati yang dingin, awil mati roti atau sangat-sangatnya hujan. Awil matoroti atau sangatnya hujan. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Muslimun ibnu Ibrahim. Qala Muslim hadatsana Syu'bah anil Muhajir Abil Hasan an Zaid bin Wabin an Abidarin dari Abidar. Qala Abidar, kuna ada siapa kita itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam bepergian. Fa arada maka menghendaki al muadzinu siapa muadzin ayu azina pada hendaknya adzan siapa muadzin. Faqala maka berkata siapa Nabi lahu kepada muadzin, abrid menundalah kamu. Asal muadzin mendinginkan, harus menundalah kamu maknanya kan. Abrid menundalah kamu, tunggu dulu. Suma aroda kemudian menghendaki siapa muadzin ayu azina pada hendaknya adzan siapa muadzin. Faqala maka berkata siapa Nabi lahu kepada muadzin, abrid menunggulah kamu, tunggu dulu. Suma aroda menghendaki siapa muadzin ayu azina pada adzan siapa muadzin. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu kepada muadzin, abrid menunggulah kamu. Kata sawa ini ada di mana kata soro. Kalau soro berarti talwa itu khobarnya. Kata sawa kalau mana biasanya kata sawa sehingga sama. Sawa kan sama. Adzillu menyamai, kata sawa sehingga menyamai. Adzillu apa bayangan. Menyamai at-tulula pada bukit. At-tulula pada bukit. Ada muhadis itu yang mengatakan sawa di mana soro. Kalau soro berarti kata soro sehingga menjadi adzillu apa bayangan. Itu at-tulula seperti bukit, khobarnya sawah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siddatal harus sangatnya panas itu min faihi jahannama. Itu karena sangat panasnya uapnya neraka jahanam. Itu karena sangat mendidih uapnya neraka jahanam, sangat mendidih uapnya neraka jahanam, sangat mendidih uapnya neraka jahanam. Babul adzan musafir idza kanu jama'atan. Ini tetap tadi disuratkan adzan bagi musafir. Kemudian ini satu riwayat begini, ada kalimatnya musafir, ada yang kalimatnya itu musafirin, ada yang jamak. Nah, kalau jamak kan wajar karena idza kanu jama'atan. Misalkan kalimatnya lil musafirin, cuman ini musafir. Nah, sekarang gimana kalau musafir itu kok kanu? Ini ada yang mengatakan musafir kan isim jenis. Artinya siapa saja yang melakukan bepergian namanya musafir. Itu satu kalimatnya mufrad cuma namanya jamak. Kayak rokok itu kan isim jenis. Rokok itu kan kalimatnya mufrad cuma menyangkut beraneka ragam macam rokok. Seperti itu namanya rokok. Misalkan yang disedot itu kan kalau seperti namanya rokok. Nah, itu yang menganggap bahwa kanu itu enggak usah dirubah sudah. Rujuknya musafir. Karena musafir itu isim jenis, menyangkut jenis banyak. Jadi bitibari makna. Nah, bitibari makna. Ada yang tidak begitu, gini aja lah macam-macam. Idza kanu apabila siapa kaum itu jamaatan orang banyak. Nah, ini biasanya yang kritis Pak Fauzan kan. Maka sebelum dikritis Pak Fauzan kita terangkan dulu kan, ya Pak Fauzan. Jadi idza kanu kaum itu jamaatan. Tapi semua itu punya alasan. Mengomongnya pada pinter itu repot. Nah, wal iqamatu kadalika. Qomat pun juga dianjurkan bagi musafir. Hendaknya tetap termasuk qomat. Nah, itu di sini contohkan bi Arafata wa jam'in. Ini kebetulan Rasulullah ini di Bajudul 5 buku seperti ini, kebetulan ini Rasulullah ini adalah waktu itu musafir adalah haji wada.
Bi Arafata di tanah Arafah. Kemudian wa jam'in. Jam ini maksudnya Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah dikatakan apa jam'in? Karena malam Lailatul Id itu adalah semua hujjah itu adalah berkumpul di Muzdalifah. Kan tanggal 9 itu kan di Arafah, wukuf dia Arafah sampai tenggelamnya matahari. Kemudian setelah matahari tenggelam, berangkatlah ini Pak Zurni, mudah-mudahan sampai berangkatlah nanti ke mana? Setelah ke Arafah ke Muzdalifah. Jadi Muzdalifah kan malam Id, kumpul semua di Muzdalifah, maka dikatakan jam'in, kumpulnya orang. Nah, itu alasannya Muzdalifah dikatakan jam'in. Kemudian waqaul muadzin. Nah, ini bab lagi menerangkan orang adzan as-sholatu firikal, yaitu di dalam waktu sangat malam, sangat dingin atau hujan deras, sehingga ketika adzan, seperti kemarin ketika adzan ada yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti as-sholatu fir rijal. As-sholatu fir rihal kalau bisa. As-sholatu fir rihal. Ada yang enggak, ya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambahi as-sholatu fir rihal. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, sebaiknya setelah adzan selesai kemudian diumumkan as-sholatu fir rihal supaya tidak menjadi iltibas. Kalau ada perubahan kan orang bingung masyarakat. Ngapain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti as-sholatu fir, kan ribut. Ya kalau yang pernah ngaji nggak masalah, yang nggak ngaji kan ribut. Ya kan? Nah, maka yang enak itu ini pendapat yang kuat, selesai adzan baru ada tambahan as-sholatu firikal, maknanya sholatlah di tempat kamu masing-masing, nggak usah jamaah, kamu kan karena malam sangat deras kenceng atau sangat dingin membahayakan. Ini yang dibuat dasar bahwa termasuk udhurnya sholat jamaah itu hujan yang deras atau sangatnya dingin. Nah, termasuk apa udhurnya jamaah, udhurnya sholat jamaah. Tentu yang tempat yang jauh-jauh. Ada hadirin al-bidar kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nah, kami para sahabat pernah bersama Nabi fi safarin dalam bepergian. Terus ada yang muadzin mau adzan, Nabi jangan adzan dulu, abrid. Jangan tunda dulu. Mau adzan lagi, jangan dulu. Yang ketiga mau adzan, jangan dulu, tunggu sampai bayangan benda-benda ini sampai dengan bukit, waktu memang ada bukit. Artinya sudah dingin sehingga orang ini pergi ke tempat-tempat jamaah itu nggak panasan. Maksudnya Nabi seperti ini itu sholat itu kalau coba misalkan kita ini sholat ya waktu sangat dingin atau sangat panas, tentu kekhusyuan kita kan terganggu. Kekhusyuan kita terganggu. Dan ini dibuat dalil dalam sesuatu hal sholat yang namanya adzan tidak harus pas waktu. Nah, ini ada hal tertentu adzan itu tidak pas waktu. Contoh misalkan gini, kita misalkan ngaji ini sampai jam 1 misalkan, kami tidak mungkin jam 1 sampean kuat loh, kan jam 1 misalkan bisa terus adzan. Apa kan untuk itu kita saja. Nah, kan tidak ada harus awal waktu kan, jam 1 baru salah, terus ada adzan terus qomat. Tapi kan untuk lingkungan kita saja, tidak untuk Kalau untuk umum ngapain assalamualaikum jam 1 baru adzan? Jangan-jangan ketiduran semua. Nah, ini kan malah repot kan, menimbulkan masalah. Jadi Nabi Abrid memberi alasan bahwa sangatnya panas itu min faihi jahannam, dari sebab apa ya, panasnya semburan atau apa asapnya neraka jahanam. Nah hadis ini dibuat oleh fuqaha, abrid-abridnya sholat duhur katakan bisa ditunda, itu maknanya di daerah-daerah yang dikatakan daerah sangat panas. Kalau kita Indonesia itu enggak. Nah sama dengan musamas itu kan gitu kan, di daerah-daerah yang sangat panas. Jadi kalau di Indonesia itu enggak ada bahasa abrid itu enggak ada. Karena apa? Tingkatan panas kita biasa. Ini daerah yang sangat panas dan waktu panas. Nah, di dalam kitab Mughni Muqtas itu ada permasalahan begini. Makanya membaca Bukhari itu memang fikihnya kalau enggak harus jalan. Kalau enggak jalan ya repot nyong. Ya kan ya repot. Ada pertanyaan begini. Sekarang apakah bahasa menunda waktu sholat duhur itu berlaku untuk sholat Jumat, gitu kan? Kenapa? Karena sholat Jumat itu kan disuruhkan tabkir, berangkat awal waktu, kan kemudian awal waktu. Jadi satu perintah ada penjelasan bahwa Jumat itu bukan awal waktu. Sementara kalau waktu pas Jumat itu kan duhurnya panas, gimana ini? Apakah kita ngikuti yang awal waktu atau ditundanya?
ditunda. Nah ini di dalam kitab Al-Mughni Muqtadi dijelaskan tabkir lebih kuat daripada abriknya mendahulukan tabkir. Mendahulukan tabkir. Jadi ini tidak berlaku untuk sholat Jumat. Jadi misalkan daerah yang sangat panas, terjadi panas, kita sholat Jumat tetap kir. Artinya berangkat awal waktu, walaupun itu adalah sangat panas. Ini menunjukkan sangat istimewanya apa Jumatan. Jangan sampai waktunya tertunda-tunda. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Ibnu Yusuf qala Muhammad hadatsana Sufyan an Khalid al-Khadda. Khalid itu tukang sepatu maka al-Khadda. An Abi Qilabah an Malik ibn al-Khuwairisi qala Malik ata datang rajulani siapa dua orang laki-laki datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridani menghendaki siapa rajulani as-safara pada bepergian. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza antuma apabila bermula kamu berdua itu kharajtuma keluar siapa kamu berdua fa'adzina ini saya menulis ini fa'adzina maka adzanlah salah satu kamu berdua. Coba kalau fa'adzina maka adzanlah kamu berdua kan repot masuk ngeluru adzan karo kan repot. Fa'adzina maka adzanlah ini tasniyah cuman maknanya mufrad. Ada contoh ini fa'adzina maka adzanlah salah satu kamu berdua summa akima kan masuk komat malah kamu berdua masuk komat karo repot. Ya enggak kan makanya summa akima maka komatlah salah satu kamu berdua sumalia umma kemudian hendaknya mengimami kuma pada kamu berdua akbarukuma siapa lebih tua kamu berdua berdua. Jadi ada dua kata Malik bin Khuwairisi Malik ibnil Khuwairisi ada dua orang laki-laki suan ke Rasulullah SAW mereka mengendaki bepergian. Nah, inilah dalilnya sayugjanya. Ini sayugjanya orang itu kalau mau bepergian pamit adalah orang-orang tertentu kayak ini datang ke Nabi. Ya misalkan di daerah kita ini ada orang tertentu yang dimuliakan, yang terhormat, ya minta doa restu kan, minta doanya. Nah, misalkan nanti sampai itu mau berangkat haji Pak Juni, nah, kan datang ke toko tertentu minta doanya Pak, kami berangkat haji. Nah itu Pak Juni. Jadi dalilnya ini, sudah mereka safar. Walimah. Jadi beliau berdua ini pamit Rasulullah. Nah coba Rasul pesen, idza antuma harus pesen Nabi. Ini setelah didoa-doakan kan, Nabi pesen kalau kamu berdua keluar fa'adzina maka salah satu kamu adzanlah. Inilah Al-Kirmani. Ini salah satu termasuk pensarah Sahih Bukhari. Namanya Al-Kawakib. Namanya kitab Al-Kawakib. Nah ini adzina ini kalimatnya tasniyah, cuman maknanya mufrad. Nah ini disamakan dengan dalam Al-Quran ada ayat Al-qiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Jadi Allah itu nyuruh malaikat Malik. Kalimatnya pakai Al-qiya. Coba kita tasniyahkan Al-qiya. Nah, melemparkanlah kamu malaikat Malik fi jahannama kulla kaffarin anid, semua orang kafir yang durhaka, yang ingkar. Kulla kafarin, semua orang kafir. Itu kan al-qiyah, kan kalimat tasniyah. Cuma yang dimaksud malaikat Malik itulah ini. Fa'adzina adalah salah satu. Coba kalau berdua. Nah, inilah harus kita akui yang namanya kita ini ya, keterbatasan semuanya. Pokoknya menafsir hadis itu ikut yang ada saja, ya kan? Coba kalau dohirnya, adzan akan berdua, berarti berdua ini adzan dua-duanya, repot. Nanti komat berdua-duanya. Nah ini kan duet. Oh, gimana? Berdua kan? Ya boleh saja, cuman ya nggak syariat itu kan. Nah, gak dengan 10 bid'ah ini. Jadi salah satu. Kan wal yauma akbarukuma. Hendaknya salah yang jadi imam itu akbar, yang lebih tua. Nah, dari pernyataan wal yauma akbarukuma inilah ini dasarnya orang yang mengatakan bahwa adzan itu ngimami itu lebih afdol imam itu lebih utama daripada muadzin. Sebab kalau orang adzan itu kan salah satu terserah kamu kan. Tapi kalau ngimami Nabi menentukan akbarukuma ini yang dibuat dalil oleh ulama yang mengatakan imam itu lebih afdol, lebih utama daripada
adzan, daripada adzan. Pun alasannya lagi, ini yang mengatakan bahwa ngimami lebih utama daripada apa? Adzan. Imam lebih utama daripada adzan. Yang kedua, alasannya coba Rasulullah itu dalam sepanjang hidupnya kan hanya adzan sekali. Ada yang mengatakan 2 kali atau musafir. Jadi Nabi dan Khulafair Rasyidin itu beliau ini bukan muadzin, tapi statusnya imam. Beliau imam negara juga imam sholat. Terus dibantah orang yang mengatakan bahwa adzan itu lebih utama daripada apa? Daripada ngimami. Nggak bisa, sampean alasannya bahwa Nabi dan Khulafair Rasyidin itu selalu jadi imam, nggak adzan. Dan itu dibuat pedoman bahwa imam itu lebih utama daripada apa? Adzan. Itu tidak bisa alasan itu. Alasannya begini, Nabi dan Khulafair Rasyidin itu kenapa nggak adzan kok ngimami? Karena beliau sibuk urusan lain. Toh adzan itu harus memperhatikan waktu. Toh urusan Khulafair Rasyidin bukan sembarangan negara. Itu alasan yang mengatakan bahwa adzan tetap lebih utama daripada imam. Adalah imam. Yang kedua, coba di Quran nggak ada. Waman aksanu qaulan mimman da'a ilallah. Coba waman aksanu qaulan. Ada ndak orang yang lebih bagus qaulan apanya panggilannya ucapannya mimman da'a ilallah. Itu dasarnya orang yang mengatakan adzan lebih utama daripada apa? Imam. Adakah orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang da'a ilallah? Terus orang yang mengatakan imam lebih utama daripada adzan ngimami bantah. Nggak bisa. Masa gini, coba obrak-obrak, statusnya gini, adzan kan obrak-obrak. Obrak-obrak dengan pelaksana, tentu lebih utama pelaksana. Imam itu kan pelaksana. Adzan tukang obrak-obrak. Contohnya begini logikanya. Tukang ini bis, misalkan bis. Sopir dengan kernet, ayo babat, atau misalkan sulangun. Itu kan ibarat tukang adzan. Nah, dengan kernet kan, dengan sopir ayo. Gajinya banyak mana? Utama mana? Kan tentu sopir, jadi sama-sama nggak terima. Terus orang yang katakan adzan itu, yo nggak bisa dikatakan begitu, nggak bisa. Masalahnya begini, belum tentu orang yang obrak-obrak itu fadilahnya kalah dengan yang sopir, belum tentu. Coba katakan orang yang tukang adzan itu, dengan dia adzan, bahwa semua yang dengar adzan kemarin kan silakan memintakan ampun kepada orang yang adzan. Yang kedua jadi saksi hari kiamat. Hari kiamat. Orang yang katakan imam lebih utama nggak terima lagi. Nggak bisa seperti itu. Bahwa imam itu punya pahala sebanyak makmum. Ayo, imam itu punya pahala sebanyak makmum. Dan imam itu adalah tanggung jawab. Al-imamu minun. Imam tanggung jawab sah dan tidaknya sholat termasuk. Masa kok kalah dengan yang suka obrak-obrak? Oh, itu debat panjang. Akhirnya ada yang nengai. Ini bahasa kita saja, kampungnya kan. Nggak usah ribut, sama saja. Masalah gini, ada 3 kelompok. Ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa adzan dan imam itu sama. Alasannya begini, ada 3 kelompok besok hari kiamat yang sama-sama berada dalam tumpuan misik, senang-senang, gembira-gembira, orang susah. 1 orang yang imami, orang tukang imam, sementara masyarakatnya senang. 2 muadzin. Ini kan sama-sama. Nah, ini yang mengatakan adzan dan imam itu sama. Yang jelas terjadi khilaf di kalangan ulama. Sampai-sampai kalau Ibnu Hajar itu begini. Ini kembali kepada mazhab Syafi'i kan. Adzan plus qomat itu lebih utama daripada ngimami. Menurut Ibnu Hajar, adzan plus qomat. Imam Romli enggak usah begitu, adzan saja lebih hebat dibanding dengan ngimami. Itu Imam Romli. Imam Zayadi enggak, Imam Zayadi lebih hebat lagi adzan sekalipun enggak qomat. Misalkan gini, ngimami tambah qomat, ono wong jadi imam ke qomat. Itu masih kalah fadilahnya adzan untuk Imam Zayadi. Imam Rafi enggak terima. Secara umum ngimami lebih utama daripada adzan dan qomat. Karena risikonya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Di samping itu kan kata perlu diperhatikan. Yang namanya adzan itu tidak harus ahli fikih. Beda dengan orang imami. Coba bacanya harus benar. Ya kan harus tahu fikih. Kan lebih banyak ini daripada adzan. Oh, ini alasan.
Ini debat ini saya tengok di kita tuh banyak panjang ini. Nah, ada yang mengatakan gini aja lah, kalau orang itu mampu ya diborong saja. Ya diadan, diborong. Ya diadan, ya ngimami, pokoknya diborong aja. Itu kadang-kadang gitu. Ada yang mengatakan makruh itu serakah itu kan. Oh itu serakah itu tidak boleh bagi-bagi. Mosok yang adan yang ngomati. Nah, kecuali nggak ada orang itu lain. Pokoknya ini debat masalah kehebatan adan ngomati panjang. Nah, jadi katakan itu serakah itu makruh itu mosok adan dia koma dia ngimami dia. Wah, gajinya berapa ya Pak Suri? Borong semua kan. Cuman ini secara umum ya, secara umum. Saya rasa gajinya imam itu lebih besar daripada apa? Saya rasa begitu ya. Untuk urusan gaji saya rasa kan. Tengok di Masjidil Haram itu kan, yang mulia itu kan yang tukang imam itu. Dua, kawal itu. Gak sembarangan itu. Kawal itu. Saya rasa gajinya lebih besar ya Pak Rojab. Gajinya kontra saya kalah itu Pak Rojab. Gak kalah pokoknya. Apa? Kalah. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnul Musanna qala Muhammad hadatsana Abdul Wahab qala Abdul Wahab hadatsana Ayyub an Abi Qilabah qala Abi Qilabah hadatsana Malikun ataina sowan siapa kita ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu khali bermula kita sababatun itu beberapa pemuda mutaqaribuna yang sebaya umurnya. Nanti sebaya gitu. Cara Jawa apa unda-undi? Apa? Bener enggak? Nah iya. Wah. Waduh. Baru cap sampai kita. Qala berkata ya Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Musanna qala Muhammad hadatsana Abdul Wahab qala Abdul Wahab hadatsana Ayyub an Abi Qilabah qala Abi Qilabah hadatsana Malikun ataina suwan siapa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kali bermula kita itu sababatun beberapa pemuda mutaqaribuna yang sebaya umurnya. Contoh unda-undi, ya, unda-undi kan sebaya umurnya kan. Nah. Apa cara Jawa Pak Juni? Sebaya umurnya itu. Sebaya umurnya apa cara orang-orang kampung sini? Sepantaran ya. Sepantar. Nah, sepantar. Cara Jawa itu unda-undi ya. Sepantar ini kan. Faqomna maka mukim siapa kita indau dalam sisinya Nabi isnya dalam 20 yauman apanya harinya walatan dan malamnya. Bahkan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rohiman itu orang yang belas asih rafiqon itu lemah lembut. Falamadzonna maka ketika menduga siapa Nabi menduga anak pada sesungguhnya kita qadistahayna itu benar-benar menginginkan siapa kita ahlana pada pulang keluarga kita ahlana pada keluarga kita maksudnya pulang pada keluarga kita wa qadistakna dan benar-benar au qadistakna atau benar-benar rindu siapa kita salama katanya siapa nabina pada kita aman dari orang tarokna yang meninggalkan siapa kita pada man ba'dana dalam setelahnya ba'dana di dalam setelah bepergian kita ba'dana dalam setelahnya bepergian kita Fa'akbarna maka beri kabar siapa kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji'u kembalilah kamu semua ila ahlikum kepada beberapa keluarga kamu semua fa'aqimu maka muqimlah kamu semua fihim di dalam ahlikum wa'allimu dan mengajarilah kamu semua hum pada ahlikum wa'muru dan perintahlah kamu semua pada ahlikum wa zakaro dan menyebutkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asya'a pada beberapa sesuatu akfadu yang hafal siapa pada asya' aula akfadu atau tidak hafal siapa saya pada asya' wasallu dan sholatlah kamu semua kama ra'aitumuni sebagaimana melihat siapa kamu semua ini pada saya usolli kali sholat siapa saya faida hadirat maka apabila telah hadir as-sholatu apa waktu sholat fal yu'adzin maka hendaknya adzan lakum karena kamu semua atau untuk kamu semua akadukum siapa salah satu kamu semua wal ya ummah dan hendaknya mengimamikum pada kamu semua akbarukum siapa lebih tua kamu semua akbarukum siapa lebih tua kamu semua. Ini sama dengan tadi kan cuman mereka ini lebih jelas adalah syababah mereka para pemuda
pemuda yang mukim di Rasulullah adalah selama 20 hari 20 malam. Maka ini kalau ada bahasa Laila berarti menyangkut apa? Malam. Karena Rasulullah ini rohiman, sayang dan lembut. Ini kadang-kadang ada orang tuh sayang cuma nggak lembut, dia kasar tapi hatinya lembut. Nah, kan ada kan, kenapa itu tidak rohiman, rofikon? Ini menurut pengertian. Kadang ngomongannya kasar tapi hati ini keapian seperti ini. Nah, cuman dia kalau ngomong memang lagatnya kayak gitu. Apalagi orang-orang pantai ini apa Rojab? Nah, orang pantai itu jangan dikira memang ngomongnya kasar, cuman lembut hatinya. Wah, logatnya saja. Orang pesisir orang pantai. Nah, jadi jangan dikira. Nah, ketika Nabi punya praduga bahwa mereka ini sudah rindulah dengan keluarganya. Terus Nabi itu sa'alana aman tarokana. Terus Nabi tanya, coba yang sampai tinggalkan di rumah siapa saja. Nanti Nabi tahu. Jadi Nabi itu sudah tahu bahwa mereka sudah rindu, sudah ingin pulang. Nabi tanya, sampai di rumah meninggalkan siapa saja. Ada yang bilang bapak ibunya, ada yang istrinya macam-macam lah. Nah, fa'akhbarnahu. Nah, ini perlu seorang guru, seorang kiai itu ya perlu tanya. Misalkan ada santri, "Cung, bapak masih hidup atau ibu masih hidup?" dan seterusnya. Nah, nanya itu bagus itu kan. Itu untuk mempererat antara guru dengan murid. Nah, ini dalilnya kan. Ini perlu. Bila perlu kata Pak Rojab, ada enggak tangga kamu yang kira-kira? Nah, ada Pak Rojab. Siapa tahu kan ada rezeki. Jadi perlu ditanyakan itu. Nah, karena setelah mereka menjawab, Nabi irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim. Kembalilah keluarga kamu aqimu fihim. Nah, ini begini maksudnya kan, ada sisi hadis yang luar biasa, dan ini kadang-kadang para masyayikh itu menyuruh kita begini, "Cung, kamu nggak usah kemana-mana, kamu berjuanglah di daerah kamu." Ini dasarnya. Maksud kalau di daerah kita ini membutuhkan kita, ini maksud gitu Pak ucapan, nggak usah kita ke Sumatera. Nah, itu untuk gini kan. Tapi kalau di daerah kita sudah banyak orang alim, banyak orang pinter. Daripada di sana itu maaf ini kan kurang manfaat. Ya enak pindah ke tempat yang lebih manfaat. Maka ada kiai itu, "Cung, kamu nggak usah kemana-mana, udahlah berjuang di kampung kamu sendiri karena kita dibutuhkan." Ini dasarnya kan irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'al limuhum. Ini maknanya karena mereka dibutuhkan di kampungnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Maka Nabi menyuruh mukim di tempatnya masing-masing. Nah kan, nah, cuman kalau yang kira-kira di rumah itu sudah banyak orang pinter-pinter, apalagi di Pangkai, itu Pangkai itu kudain orang pinter-pinter Pangkai itu. Kita aja Pak Ros itu kan. Oh. Di Pangkai itu ada namanya Kiai Munir. Ini benar Kiai Munir. Wah iya, istrinya 3. Iya Pak Wiryo. Putranya karena saya 27. Maka yang hebat sana ya wargaannya. Maka yang kayak Pak Ros Pak Bair ini orang pinggiran. Kalah dengan Bani Munir ya kan. Dia tanya Pak Bair kan. Nah ini maka hijrah. Maka hijrah. Wa zakara Nabi banyak pesan macam-macam kan. Ada yang saya hafal apa yang enggak. Di antara pesan Nabi, wasollu kama ra'aitumuni, usolli sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tiru, saya sholat tiru. Nah tentu kita ini coba perintah ini kita kenangan. Kita disuruh sholat mengikuti seperti sholatnya Nabi. Kama ra'aitumuni, itu kita kan nggak melihat Nabi. Nah berarti kan melihat guru, kita guru-guru sampai bersambung ke Rasulullah. Ini punya sanad. Pentingnya sanad keilmuan. Jadi intinya begini loh, kita sholat itu, walaupun kita ngaji hadis, rata-rata amalia kita itu niru guru-gurunya, yakinlah. Wah dulu kiai saya caranya saya kayak ini, kita niru. Nanti guru kita niru ke guru tadi. Karena namanya kita melihat Nabi langsung kan tidak bisa. Wong itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba bayangkan, kamu sholatlah seperti kamu melihat saya sholat, itu kita kan Nabi. Hanya melalui mata rantai guru itu saja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam kan. Asal mengikuti guru insya Allah selamat. Yakinlah sanad guru kita ini semua ini musalsal ya kan, salban sampai ke Rasulullah. Nah, yakinlah kan. Fa idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal yauma akbarukum. Ini kayak tadi keterangan kan. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Musaddadun qala Musaddad akhbarona Yahya an Ubaidillah ibnu Umar qala Ubaid hadatsani Nafi'un qala Nafi' adzan Ibnu Umar fi lailatin, di dalam waktu malam baridatin yang dingin, waktu malam yang sangat dingin.
Bidhojdana di gunung, nama gunung. Di gunung Dhojdhan. Mas, gunung panas dingin kan. Sumakola berkata si Umar, "Shollu fi rikalikum, shollu salatlah kamu semua fi rikalikum di dalam pondokan kamu semua." Fa akhbara maka beri kabar siapa Ibnu Umar pada kita, beri kabar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Rasulullah, ya'mur itu perintah siapa Rasulullah, muadzinan pada muadzin, yu'adzinu yang adzan siapa muadzin, sumayakulu kemudian berkata siapa muadzin ala isrihi, ai ba'da isrihi di dalam setelahnya adzan, ala bi mana ba'da, ala isrihi di dalam setelah adzannya, di dalam setelah adzannya muadzin, ala isri dalam setelah adzannya muadzin mengatakan ala shollu firrikal, ala ingatlah shollu salatlah kamu semua firrikal di dalam bara pondokan, fil lailati di dalam malam al baridati yang dingin, waktu malam yang dingin, awil matur sangat hujan, fi safari dalam bepergian, fi safari dalam bepergian. Jadi Ibnu Umar pernah adzan waktu malam sangat dingin di Gunung Dhojdhan. Terus beliau mengatakan shollu fi rikalikum, shollu fi rikalikum. Nah, kemudian supaya tidak terjadi janggal di masyarakat, maka Ibnu Umar menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu pernah nyuruh muadzin adzan waktu itu malam sangat dingin atau hujan deras. Ketika orang yang adzan selesai adzan, Nabi nyuruh ala shollu fir rikal. Maksudnya Ibnu Umar mengatakan seperti ini supaya masyarakat itu tidak tercekcok, ngapain kok ada tambah-tambahan. Nah, ini pengertiannya, jikalau kita ustadz melakukan satu hal yang enggak umum, itu harus bisa menjelaskan dasarnya, itu maknanya gitu, supaya masyarakat itu tidak jadi masalah, enggak didesas desu yang tidak. Nah, jadi kita ini kalau melakukan sesuatu hal yang enggak umum, itu harus mampu menerangkan hukumnya supaya masyarakat itu tidak jadi perdebatan, beda pendapat dan lain sebagainya. Nah, ini harus bisa ya menerangkan dalilnya supaya menghilangkan keraguan dengan masalah. Qala berkata si Bukhari hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala Ishaq akhbarana Ja'far ibnu Aunin qala Ja'far hadatsana Abul Umais an Aun bin Abi Jukaifah an Abi dari bapaknya Aun qala abihi ra'aitu melihat siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abtokhi di Abtokh nama tempat. Faja'a maka datang kepada Rasulullah Bilalun siapa Bilal, fa'adzana maka memberitahu. Ini maknanya memberitahu, ini bukan adzan. Fa'adzana maka memberitahu, fa'adzana maka memberitahu siapa Bilal pada Rasulullah bisolati dengan solat. Summa kharaja kemudian keluar Bilalun siapa Bilal, keluar bil anazati dengan membawa tongkat yang lancip ujungnya. Bil anazati dengan membawa tongkat yang lancip ujungnya. Hatta rokaza sehingga menancapkan siapa Bilal pada anazah, ditancapkan baina yadi Rasulullah dalam antara hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abtokhi di Abtokh. Wa qoma dan qomat siapa Bilal as-sholata pada sholat. Wa qoma dan qomat siapa Bilal pada sholat. Jadi kata Abi Jukaifah itu kan Aunun dari Abihi kan. Kata Abi Jukaifah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abtokh dan datanglah Bilal memberitahu sholat. Bahasa memberitahu ini begini, sahabat dulu saking takzim dengan Nabi itu enggak langsung adzan. Ya Rasulullah, udah waktunya adzan. Nah, setelah waktunya udah masuk waktu. Itu maksudkan langsung Nabi nyuruh adzan. Jadi maknanya fa'adzan itu Bilal itu ngasih tahu Rasulullah bahwa sudah masuk waktu sholat. Terus Nabi nyuruh adzan Bilal. Nah, setelah adzan selesai, Bilal keluar dengan membawa tongkat yang lancip ujungnya ditancapkan di hadapan Rasulullah sebagai satir. Itu maknanya. Sebagai satir. Nah, Syekh Utsaimin ini memberikan penjelasan fa'adzana ini maksudnya kata beliau kan dalam syarah Sahih Muslimnya, Sahih Bukharinya, itu Bilal ini adzan dulu kata beliau kan. Setelah adzan baru ngasih tahu Nabi. Nah, ini saya Utsaimin. Nah,
Tapi yang umum di kalangan kita, yang umum itu adalah Bilal ini adalah ngasih tahu Nabi dia Rasulullah sudah masuk waktu sholat. Jadi pamit ini takdim itu. Oh ya adzan. Itu saking apa ya? Takdimis sahabat dengan Rasul mau adzan aja apa? Pamit. Nah inilah yang dibuat dasar sayugjanya kan. Kalau ada adzan itu memberitahu pada adzan. Terus Bilal menancapkan tongkat di depannya sebagai satir. Terus wa aqamas as-sholat. Babu hal yatatabau. Hal yatatabau. Adakah meneliti al-muadzinu siapa muadzin fahu pada mulutnya muadzin hahuna di dalam arah kanan wahahuna dan di dalam arah kiri. Wahal yaltafitu adakah menoleh siapa muadzin fil adani dalam adan. Wayudkaru dan disebutkan an Bilalin dari Bilal apa ana sesungguhnya Bilal ja'ala itu menjadikan siapa Bilal isbi'aihi pada dua jari-jarinya Bilal dijadikan fi udunaihi dalam kedua telinganya Bilal. Wa kana ada Ibnu Umar siapa Ibnu Umar layak alu itu tidak menjadikan siapa Ibnu Umar isbi'aihi pada dua jari-jarinya Ibnu Umar fi udunaihi dalam dua telinganya Ibnu Umar waktu adzan. Wa qala berkata Ibrahim siapa Ibrahim la ba'sa tidak ada masalah itu maujud enggak ada masalah ayu adzina pada hendaknya adzan siapa muadzin atau saksun ala ghairi wudu'in khalih atau ala ghairi wudu'in khalih menetapi tidak wudu. Wa qala berkata atau siapa atau al wudu'u bermula wudu itu hakun aisabitun itu tetap di dalam syarak. Al wudu'u bermula wudu waktu adzan. Al wudu'u bermula wudu waktu adzan hakun itu tetap di dalam syarak wa sunnatun dan sunnah. Wa qala berkata Aisyah itu siapa Aisyah karena adaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkuru itu zikir ingat siapa Nabi Allah pada Allah taala ala kulli akhyanihi di dalam semua di dalam setiap atau semua waktunya Nabi ala kulli akhyanihi di dalam setiap apa waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Imam Bukhari buat hal. Apakah orang yang adzan itu yat tatabau? Ini bahasanya kayak gini. Apakah orang yang adzan itu perlu meneliti, memperhatikan mulutnya. Ini belok ke kanan dan ke kiri. Nah, itu makna gitu. Nah, sehingga coba dari pertanyaan ini kita pahami dulu supaya nggak janggal. Apakah orang yang adzan itu meneliti mulutnya belok ke arah kanan dan ke arah kiri? Kan? Kemudian pertanyaan lagi, apakah muadzin itu perlu noleh fil adzan dalam ketika adzan? Nah, ini kalau menurut Al-Kirmani bahasa wahal yaltafitu itu menafsiri ya tatabiu karena maknanya meneliti itu apa itu kan adzan itu perlu jeli kan, jangan sampai kan ketika adzan itu maksudnya ketika khayalal sholat nanti ada keterangan khayalal fala jangan sampai enggak noleh ke kanan dan ke kiri. Bisa dipaham maksudnya kan? Jadi apakah orang yang adzan itu perlu meneliti kan? Perlu meneliti dirinya kan? Jangan sampai lupa bahwa nanti ketika adzan itu ada noleh kanan, ada noleh kiri. Nah, sehingga kata Al-Kirmani, Imam Bukhari membuat bahasa wal tafitu sama dengan menafsiri hal yatatabau. Maka ada yang mengartikan wahal yatatab langsung aja. Termasuk Syekh Utsaimin itu setuju dengan ini. Wal yatatabau. Adakah kan menoleh al-muadzinu, menolehkan al-muadzinu siapa orang yang menolehkan fahu. Otomatis mulutnya noleh, ya gurunya noleh masuk ngene, enggak mungkin nah, mestinya gurunya enggak noleh itu otomatis. Bahasa. Nah, ini ada dua versi. Makanya Imam Bukhari rahasianya kok pakai pertanyaan karena ada dua pendapat. Kalau menurut Bilal itu ja'ala isbi'ahi fudnahi. Ketika beliau ini adzan Bilal itu dua-dua isbi maksudnya musababah. Ini dijadikan di sini. Nah, musababahi itu Bilal. Nah, ini Bilal itu begini. Kemudian kata Ibnu Umar,
Ibnu Umar itu layat alu isbai Ibnu Umar tidak begini, tapi malah begini Ibnu Umar. Ini beda, kalau Bilal itu dimasukkan, nah, kalau Ibnu Umar itu ditutup. Nah sekarang gini, timbul apa gunanya itu apa? Gini itu apa kan? Nah kan gitu maksudnya kan. Ini ada dua manfaat. Satu, supaya suaranya itu lebih menyaring, lebih tertuju, nggak kemana-mana gitu maksudnya kan. Jadi orang kalau ditutup ini kan suaranya kan lebih keras. Nah, bahkan beliau Syekh Utsaimin itu memberikan penjelasan. Coba kalau tutup ini supaya suara tuh nggak ada yang keluar dari telinga itu maksudnya kan. Supaya tertuju ke satu mulut, ke sana semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dikasih seperti ini, tanda atau seperti ini maaf, ini orang yang buta atau orang yang dari kejauhan supaya tahu, oh berarti dia adzan. Bahwa orang seperti dia adzan. Jadi ada semacam kode. Satu, suaranya supaya lebih keras. Yang kedua, ada memberi kode orang yang jarak jauh atau maaf orang yang tuli, orang yang tuli kan tidak dengar, supaya tahu, oh bahwa ini adzan. Itu maksudnya. Nah, kemudian ini timbul pertanyaan. Coba tadi alasannya orang yang buntu seperti ini kan supaya suaranya itu kan keras, ya kan? Nah sekarang orang ini kan adanya kan sudah pakai apa ya? Pakai pengeras, ya kan? Pakai pengeras. Nah, termasuk ketika ini kan masih noleh kanan kiri. Tujuannya noleh kanan itu kan supaya gini loh, orang yang arah kanan itu dengar. Ketika khayala sholah, ketika khayala noleh kiri supaya arah sana dengar. Nah sekarang orang itu kalau pakai mic itu kan udah kemana-mana itu. Bahkan sekarang mic itu sudah cabang kanan kiri. Apakah ya perlu noleh kan gitu? Ketika khayala sholah kan gitu. Nah ketika paham maksudnya kan ini kan. Nah ini ulama itu ada yang mengatakan beda pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama tetap karena itu sunnah Nabi tetap. Ada yang enggak, wong ilatnya alasannya dia noleh itu supaya arah sana dengar, arah ke situ dengar. Nah sekarang udah pakai soalnya kita pakai pandang kan. Nah supaya nolehnya kan malah repot nanti itu. Bisa suaranya bisa nggak jelas, bisa keras, bisa apa? Nggak keras. Sehingga ada al hukmu ya dulu kan matilati wujudan wa adaman. Kalau hukum itu berputar kan, al hukmu ya dulu ma'al ilat, hukum itu berputar bersama alasannya baik wujud dan adanya hukum, putar kanan kiri atau tidak. Nah sementara udah pakai pengeras tuh ngapain noleh itu? Kan ilatnya sudah nggak ada lagi. Tujuannya ada noleh ke kanan kiri supaya misalkan dulu kan ada kan pakai biasa, nah pakai pengeras maksudnya kan, jadi supaya kayak solar sana supaya yang sana dengar, ya kan? Noleh lagi supaya yang sana dengar. Nah sekarang udah ada pengeras kok, apalagi pengeras kanan kiri. Nah itu perdebatan orang yang adanya pakai pengeras, apakah masih noleh apa tidak? Bisa dipaham maksudnya kan? Kemudian kata Ibrahim mengatakan la basa yudina ala ghairi wuduin. Orang adzan enggak wudu itu enggak masalah, sah saja. Cuman makruh. Nah, lebih makruh lagi kalau sedang jinabat. Adzan itu lebih makruh lagi. Nah, jadi sunatnya orang adzan itu kan apa? Wudu. Umpama enggak wudu, ya sah saja cuma makruh. Lebih makruh lagi kalau jinabat. Jinabat dan adzan. Saking seringnya adzan, dapat jinabat Pak Bojan. Nah, kemudian atau mengatakan atau bin Robak al wudu hakun. Artinya orang sedang adzan pakai wudu hak. Itu adalah Aisyah bitun bis syar'i. Memang ada perintah ya orang itu mau ibadah ya wudulah. Wasunat itu gue sunat. Nah, yang mengatakan bahwa orang adzan alasannya adzan itu memang tidak wudu itu nggak apa-apa, itu apa alasannya? Ini waqalat Aisyah karena Rasulullah SAW Nabi itu zikir kepada Allah setiap saat. Maknanya kadang Nabi itu tidak punya wudu, sedang tidak punya wudu juga zikir kepada Allah. Nah adzan itu kan zikir, zikir. Maka orang adzan tidak wudu seadanya nggak masalah. Ini dasarnya yang dipakai dalil bahwa orang adzan tidak wudu tidak masalah karena Nabi itu zikir kepada Allah ala kulli ahyanihi. Nah, sementara Nabi itu kadang-kadang pas beliau belum punya wudu tetap zikir. Bisa dimaksudnya kan? Toh adzan termasuk bagian daripada zikir. Ini dasarnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Itu dasarnya orang yang adzan itu tidak harus pakai wudu. Qala berkata Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Yusuf qala Muhammad hadatsana Sufyan
an Aunin ibni Abi Juhaifa an Abi dari bapaknya Aunun, anas sungguhnya Abi itu ro'a melihat siapa Abihi Bilalan pada Bilal yu'adzinu khali azan siapa Bilal. Faja'altu maka memulai siapa saya atatabba'u itu meneliti. Ada yang menafsiri ayang duru. Atatabba'u itu melihat siapa saya fau pada mulutnya Bilal hauna di dalam arah kanan wa hauna arah kiri bil adani dengan adan. Jadi atatabba'u ada yang memaknai ayang duru. Bab qouli rajuli bab menerangkan ucapannya orang laki-laki fatatna as-shalah. Fatat lepas atau ketinggalan na pada kita as-sholatu apa salat. Wa kariha dan tidak senang Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Ayakula pada anaknya berkata, siapa saksun fatat ketinggalan na pada kita as-sholatu apa salat. Walakin yakul tetapi hendaknya berkata siapa sasun lanudrik tidak menemui siapa saya pada sholat. Wa qaulu Nabi bermula ucapin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu as-sahhu itu lebih sahih. Lebih sahih itu lebih berat diikuti. As-sahhu itu lebih sahih lebih berat diikuti. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana As-Saiban an Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an Abi dari bapaknya Abdillah. Bainama nahnu qala berkata siapa Abihi bainama nahnu dalam antara bermula kita nusolli itu salat siapa kita mak Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'ah maka tiba-tiba mendengar siapa Nabi jalabatari jalin pada suaranya beberapa orang laki-laki falama sholat maka ketika sholat siapa Nabi qala maka berkata siapa Nabi masa nukum ma itu apa sa'nukum bermula perkara kamu semua. Qalu berkata siapa sahabat istajalna cepat-cepat siapa kita istajalna cepat-cepat siapa kita ila sholati menuju kepada sholat ila sholati menuju kepada sholat. Qala berkata siapa Nabi fala taf'aluh maka jangan melakukanlah kamu semua. Idza ataitum apabila datang siapa kamu semua as-sholata pada sholat fa'alaikum maka menetapilah kamu semua bisakinati dengan tenang. Fama maka bermula barang adroktum yang menemui siapa kamu semua padama fasollu maka itu sholatlah kamu semua. Wama bermula barang fata yang lepas apa makum pada kamu semua fa'atimu maka itu menyempurnakanlah kamu semua. Fa'atimu maka itu menyempurnakanlah kamu semua. Fa'atimu maka itu menyempurnakanlah kamu semua. Ini bab menerangkan ucapannya orang laki-laki fatat nasolah. Wah, aku ketinggalan sholat. Misalkan ini, aku ketinggalan sholat. Ibnu Sirin nggak senang kalau ada orang mengatakan fatat nasolat. Wah, aku tinggal sholat. Fatat itu kan lepas. Ayo, nggak senang. Nah, gimana kata di sini? Sebagai lam nudrik, aku tidak menemui sholat. Maksudnya tidak menemui sholat berjamaah. Aku tidak menemui lam nudrik. Nah, cuman perkataan Nabi itu lebih sahih. Gimana maksudnya? Dalam hadis ini kan ada kalimat fata itu kan. Nah, wama fata. Nah, itu wama fata. Berarti kalau kalimat fatat nasol enggak masalah. Nabi biasa mengatakan wama fata. Nah, itu untuk mengatakan untuk membantah pernyataan Ibnu Sirin. Cuman begini. Ada yang menafsir begini, ini yang perlu kejelian muhadis itu begini. Kenapa seorang misalkan ditanya, Pak Bair, sampean sudah sholat? Oh, saya belum sholat. Misalkan di jamaah kan, jamaah. Sampean sudah sholat? Belum sholat. Nah, belum sholat, kita nunggu jamaah. Itu yang mengatakan tidak boleh itu gini. Orang nunggu sholat itu kan pahala dalam pahala sholat. Kenapa kamu katakan saya nggak sholat? Nah. Padahal orang nunggu sholat itu adalah dapat pahala. Sholat itu alasannya orang yang ketika ditanya sampai sudah sholat, kan saya belum sholat. Itu alasannya orang yang katakan nggak seneng. Kalau bab orang nunggu sholat itu dapat pahala sholat. Jadi saya sudah sholat, saya belum sholat jamaah. Nah, gitu. Jadi saya jangan apa? Saya belum sholat.
Itu alasannya orang yang mengatakan bahwa ucapan itu adalah enggak baik karena orang nunggu sholat adalah pahala sholat. Berarti dia sedang sholat. Sampai ke situ alasannya kan. Kejelian. Jadi Abi Qatadah berkata, kami sholat bersama Rasulullah SAW. Itsami'a jalabat rijal. Nabi itu dengar suara gebruduk orang laki-laki gebruduk datang rame-rame. Nah setelah sholat Nabi mengatakan, masa nukum, ngapain kamu kok rame-rame tadi itu? Terus mengatakan, istajal Nabi ya Rasulullah, kami ini khawatir ketinggalan sholat, maka kami cepet-cepet tadi. Terus Nabi bilang, fala taf'alu idza timus sholat, jangan kamu lakukan. Kalau kamu datang, fa'alaikumus bisakinah, sholat yang dengan apa? Dengan tenang. Nah, maksudnya orang itu kalau sholat datanya buru-buru itu mengganggu konsennya, kekhusyuannya sholat. Nah, itu alasannya kan. Maka udah datang aja udah. Sehingga Nabi mengatakan wama adraktum fasolu. Apa yang kamu dapat ikutilah sholat. Wama fatakum faatimu. Yang ketinggalan sempurnakan. Misalkan dapat 2 berarti tinggal 2. Kalau tinggal 2 ya berarti tinggal nambah 2. Jangan ngejar supaya ketinggalan, tidak bagus. Ya, Nabi udah. Nah ini Nabi itu mendidik umatnya seperti ini kan. Artinya apa? Ya biasa-biasa saja. Lakukanlah apa biasa-biasa saja. Jangan sampai lari. Nah, biasa-biasa saja. Jangan sampai lari. Makanya alasannya itu satu tadi kan, kalau orang itu mau sholat lari-lari itu nanti kekhusyuannya itu terganggu. Alasan yang kedua, ini kejeliannya muhadis itu kan. Orang kalau jalannya biasa-biasa itu semakin banyak pahala. Karena setiap langkah kaki itu kan ditulis pahala. Mengangkat derajat, menghapus dosa itu kamu kelelahan itu kan mengurangi itu. Udah jalan biasa saja. Oh, sampai ngono tuh Pak. Nah, jadi ada ilat seperti itu. Terus pokoknya biasa-biasa saja. Jadi gaya kita berjalan kayak apa itu? Enggak usah kencang-kencang. Langsung 100 gas. Itu nanti Pak kan bahaya. Nah inilah Nabi itu begitu sayang dengan umatnya. Wa ma fatakum fatimu. Ya yang ketinggalannya sudah sempurnakan saja. Gimana kalau memperkatakan wasari'u ila maghfiratin itu? Wasari'u? Pertanyaan antum tunggu kata seterusnya ini. Nah masalah nanti jawab itu panjang, ini kan ada nanti pembakasannya itu kan. Apa aja Pak? Insya Allah ada. Ini jangan ini apa-apa. Ya. Ini kata sebelahnya ini babul layas'a. Nah ini kan babul layas'a, berani bab menerangkan layas'a, tidak boleh berjalan cepat atau lari. Layas'a, tidak boleh berjalan cepat siapa rajul ila sholati, kepada sholat, wal ya'ti, dan hendaknya datang siapa rajul atau saksun. La babu layas'a, bab menerangkan layas'a. Layas'a, tidak boleh berjalan cepat siapa saksun ila sholati wal ya'ti, dan hendaknya datang siapa saksun bisakinati, dengan tenang, wal waqori, dan dines. Tenang ya dines. Tenang yo, dinas jatmiko. Wah, ya kan jatmiko ya Pak Bahir. Wah, berarti gores. Berarti Pak Bahir daya ingatnya masih tajam jatmiko ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adraktum fasallu. Ma bermula barang adraktum yang menemui siapa kamu semua, fasallu maka itu salatlah kamu semua. Wa ma bermula barang fata yang lepas, yang ketinggalan apa makum pada kamu semua, fa'atimu maka itu menyempurnakanlah kamu semua. Qala mengatakan hu pada ma adraktum itu. Qala mengatakan hu pada ma adraktum. Abu Qatadah, siapa Abu Qatadah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata si Imam Bukhari, hadatsana Adam, qala Adam hadatsana Ibnu Abi Dzibin. Qala Ibnu Abi Dzibin hadatsana Az-Zuri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Zuri, dari Zuri, wa Nabi Salama an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua jalur ini. Qala berkata si Nabi, idza sami'tum, apabila mendengar siapa kamu semua al-iqamata pada qomat, famsu maka berjalanlah biasa kamu. Famsu maka berjalanlah biasa siapa kamu. Famsu maka berjalanlah biasa siapa kamu. Ila sholati, kepada sholat.
Waalaikum dan menetapilah kamu semua bisakinati dengan tenang, wal waqori dan jatmiko. Wala tusri'u dan jangan cepat-cepat siapa kamu, dan jangan cepat-cepat siapa kamu semua. Fama maka bermula barang adroktum yang menemui siapa kamu semua padama, fasollu maka sholatlah kamu semua. Wama bermula barang fata yang lepas apa makum pada kamu semua, fa'atimu maka itu menyempurnakanlah kamu semua. Jadi bab menerangkan layas'a ini maksudnya jangan berjalan cepat ila sholati ke sholat. Wal ya'ti bisakina wal waqor. Pokoknya jalan dinas yang tenang, yang apik kan, supaya nanti khusyuk sholatnya tenang. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila sholat." Kalau kamu dengar qomat maka berjalanlah biasa. Sekarang gini, bahasa Nabi itu qomat. Kan kalau kamu dengar qomat, maka famsu berjalanlah biasa. Karena apa? Qomat itu kan sudah mendekati sholat, sudah sholat kan? Itu aja disuruh berjalan biasa, apalagi sebelum qomat. Nah, itu maknanya gitu. Wong sudah qomat saja tetap disuruh jalan biasa supaya nanti sholatnya itu khusyuk, tidak gerusa-gerusu. Yang kedua tadi supaya langkahnya itu kan banyak, otomatis pahalanya banyak karena setiap langkah itu ditulis. Nah, wong qomat aja, sudah qomat saja disuruh tenang, apalagi sebelum qomat. Nah, maka Nabi kan waalaikum bisakinah wal waqor. Kamu yang tenang, yang dinas jatmiko, kata Pak Bahir kan. Ini memberi pengertian, wong sesuatu harus dinas, jangan perengesan kan. Kenapa maknanya kok disuruh tenang dan dinas? Ini karena orang mau sesuatu kan mau menjalankan amanat. Itu kan amanat. Maka tengok Sayyidina Ali itu ketika dengar adzan, itu kan prapucat. Karena akan melaksanakan amanat, bisa tidak saya melaksanakan amanat? Nah, kita ini mau sesuatu mau menjalankan amanat. Ini bisa tidak kita ini menjalankan amanat yang berupa sholat? Kok kamu perengesan tidak karu-karuan ini kan? Wala tusri'u ini Pak Rajab, kamu jangan berjalan cepat, biasa saja. Terus yang saya tanyakan tadi apa? Wasari'u ila magfiratin. Jadi gini Pak Rajab, kalimat tusri'u itu ada yang bimakna berjalan biasa, ada yang cepat. Jadi wasari'u bergegas-gegaslah. Itu yang cepat-cepat. Ini cepat-cepat dalam melakukan, dalam menjalankan, bukan kok berjalan. Kan wasari'u ila magfiratin. Bergegas-gegaslah kamu untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan ampunan Allah. Ini bukan kok berarti melayu itu enggak. Artinya ojo ditunda-tunda. Sekarang misalkan Pak Rojab bisa sedekah, ya sedekah, jangan ditunda-tunda. Sedekah itu kan termasuk magfirah. Nah, bisa misalkan bisa ngaji, jangan tunda nanti aja, jangan. Itu maknanya begitu Pak Rojab. Bukan kok berarti wasulullah melayu cepet-cepet, itu bukan begitu. Nah, seperti gini. Idza nudiya lis-sholati miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Akan fas'au itu maknanya pergilah. Fas'au pergilah. Tentu dengan bisakinah wal waqor. Paham Mas Marjam? Jadi bahasa cepat-cepat bukan kok berarti melayu itu enggak. Artinya segera laksanakan. Nah, kalimat fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kamu dapat, misalkan sholat duhur dapat 2 kan rakaat, wa ma fatakum fatimu. Jadi bahasa wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Ya sudah, yang dapat itu saja lakukan kan sedapat-dapatnya, jangan sampai ingin ngejar supaya nggak ketinggalan, jangan. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Nah, hadis inilah yang dibuat dasar orang ini dianjurkan untuk pergi sholat bitta'anni wal waqor dengan secara apa? Pelan-pelan, terus dinas. Nah, hadis ini Pak Rojab yang nanti kalau nggak paham ditanyakan supaya jelas. Hadis ini dibuat dasar. Ini kan kalimat, coba apa yang kamu dapati sholatlah. Kemudian apa yang fata sempurnakan, apa yang ketinggalan sempurnakan. Ini ada ulama yang berpendapat begini. Misalkan begini, kita sholat pas ketemu imam ruku kita ruku.
Ini yang pendapat pertama, orang yang ketemu imam ruku itu nggak dapat rokaat. Alasannya dia kan lepas Fatihah, lepas surat. Pertama lepas berdiri. Artinya ketinggalan berdiri, ketinggalan baca Fatihah, ketinggalan apa surat. Kan ruku kan ketinggalan. Sehingga ketemu ruku ya kami ikut ruku. Cuman ingat ketemu ruku tidak dianggap mendapatkan apa? Rokaat. Ini satu pendapat loh, jangan salah, satu pendapat. Itu yang mengartikan wa ma fatah fatimu. Ya sempurnakan. Berarti gimana? Enggak dianggap. Berarti nanti sempurnakan kamu lagi. Berarti tidak dianggap rokaat. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, pendapatnya kedua wa ma fatakum fatimu itu gini maksudnya. Orang yang misalkan tadi ketemu ruku. Ini tetap diambil apa? Mendapatkan rokaat. Nah, dasarnya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakro. Jadi dulu ada namanya Abi Bakro. Itu beliau pas sholat dengan Rasulullah, pas masuk masjid. Itu Nabi sudah ruku. Beliau dari jauhan itu belum sampai di shop, itu sudah ruku. Rukuknya Abu Bakro. Jadi Nabi pas ruku baru masuk dari kejauhan, itu belum sampai ke shop. Maksudnya kan ke shop dulu baru takbir. Enggak, udah ruku duluan, ngejar supaya dapat rokaat. Nah, selesai sholat apa kata Nabi? Zadakallahu khirson wala ta'ud. Wahai Abu Bakro, semoga Allah menambahi semangatmu untuk ikut sholat berjamaah wala ta'ud. Cara ngono kok aja diulang meneh. Maksudnya kalau mau jamaah, mau takbir ya sampai sub dulu baru takbir. Dia kan tidak ngejar supaya dapat rokaat sama Nabi, sehingga belum sampai sub dia sudah takbir dari ikut ruku. Nah, ini kan Nabi mengatakan wis bagus, cuman jangan diulang lagi. Maksudnya mana jangan diulang lagi itu kalau mau takbir ya nunggu sampai shop. Nah, ini dasar yang mengatakan bahwa orang itu kalau rukuk sama-sama imam asal tumaknina maka dapat rokaat. Nah, kemudian lagi Rasulullah SAW dalam riwayat Abi Dawud, la tubadiruni birukuin wala sujudin fa innahu ma ma'asbikum bihi idza raka'tu tudrikuni idza rafa'tu wa inni qad badantu. Jadi kata Nabi pesan, la tubadiruni birukuin wala sujudin. Kamu jangan mendahului saya ruku atau sujud, jangan. Fa inni ma asbiktum bihi. Kalau kamu terdahului saya ruku, misalkan saya ke dalam ruku, terus kamu kok ketemu saya ruku, tempat saya ruku, maka dianggap mendapatkan rokaat. Nabi cuman ya ingat jangan mendahului saya. Dan kamu nggak usah khawatir lari-lari, nggak usah. Wa ini kot badan tuh. Saya ini itu Nabi luar biasa Nabi itu. Saya ini tua. Wa ini kot aku ini tua, nggak mungkin soalnya cepat. Nah, semuanya aman saja. Makanya dari sini ahli fikih itu memberikan solusi. Kan misalkan gini, kita sedang ruku, ada tahu Pak Fauzan datang. Itu kan disunatkan agak dipanjangkan. Nah, ya kan? Pernah dengar situ kan? Agar rukuknya supaya dia mendapatkan apa? Rokaat. Nah, itu maknanya gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalimat ini wa ma fatakum fatimu. Apa yang ketinggalan sempurnakan. Ini kita kan pernah belajar fikih begini. Misalkan begini, kita sholat duhur ya, ketinggalan 2 rokaat. Rokaat yang pertama, rokaat yang kedua. Berarti kita nanti tinggal tambah 2. Nah, rokaat yang ketinggalan ini, rokaat pertama, kedua. Nanti ketika rokaat yang ketiga dan keempat setelah Fatihah baca surat. Ketiga, rokaat yang keempat setelah Fatihah gantinya rokaat yang pertama dan yang kedua yang ada suratnya. Itu maksudnya wa ma fatakum fatimu. Nah, apa? Nah, Syafi'i juga begitu. Nah, ini dasarnya wa ma fatakum fatimu. Nah, sehingga begini, misalkan Jumatan. Iya. Misalkan Jumatan, Pak Fauzan ketinggalan 1 rokaat. Berarti kan tinggal nambah 1 rokaat. Nah, berarti kan suratnya ada 1, double yang kedua ini Pak Fauzan. Suratnya double. Misalkan yo alha sama satunya tuh alhaqumut apa? Hal atak hadisul khosyah. Nah, dan sabi double. Wa ma fatakum fatim. Nah, ini dasarnya ahli fikih fuqaha itu gitu. Paham Sobat kan? Nah, jadi kejeliannya luar biasa. Makanya yakinlah apa yang diajarkan masa kita lewat kitab Takdir Fathul Mu'in, walaupun tidak dijelaskan hadisnya, ya itu sudah kemasan semua itu. Sudah kemasan wa ma fatakum fatimu.
Kalau di rakaat yang kita telat, yang kita ikut imam. Iya. Kita ikut imam, tapi kita baca surat. Pokoknya dua rakaat. Pertama dan kedua kan serba imam. Tapi kita sudah baca surat juga. Ya enggak, itu berarti enggak fatah. Tadi yang ma fatah. Nah, yang lepas. Fa'atim. Paham maksudnya kan? Nah. Babu mata yakumunas. Gimana Pak Sir? Bisa? Nah, saya itu beliaunya aja ini kan. Babu mata kapankah orang berdiri? Ya sekarang ini berdiri Pak Bahir. Ini kan mata yakumunas. Wallahu a'lamu bissawab. Di sini mudah-mudahan masalah manfaat di dunia wal akhirah dan mudah-mudahan kita sambung lagi nanti.